Apakah aku bisa masuk, Bu? Oke, silakan. Ya, selamat datang di ruangan BK ya, bimbingan konseling. Di sini Bu Chandra sebagai guru BK ya. Di sini Ibu akan menjelaskan asas-asas kerahasiaan dalam BK ini. Jadi kamu bisa cerita dengan Ibu dengan santai, tidak usah takut karena BK itu mempunyai asas kerahasiaan. Di mana asas kerahasiaan itu akan mempunyai suatu rahasia yang tidak sembarangan orang bisa untuk menyebarkan rahasia itu. Insya Allah di BK ini mempunyai asas-asasnya. Selain asas kerahasiaan juga ada asas keterbukaan dan kesukarelaan. Di mana asas kesukarelaan itu guru BK harus rela untuk memberikan waktu untuk curhat atau memberikan waktu luang untuk berbicara, menerima konsultasi dari siswa tersebut atau konseling ya. Lalu ada asas keterbukaan di mana di antara Ibu dengan kamu bisa saling terbuka. Apa sih masalah yang ada dalam benak kamu ini gitu ya. Lalu di sini guru BK juga mempunyai asas yang penunjangnya. Ya, oke. Nah, dari sini apa yang kamu rasakan? Ingin kamu ceritakan keluh kesah kamu? Jadi Bu, pertama-tama saya merasa skill belajar saya berkurang gitu. Belajarnya berkurang kenapa? Saya dari kelas 10 udah berkurang karena saya udah lama ini nggak mengerti matematika sama bahasa Inggris. Saya lebih condong di dalam bahasa. Betul. Pada saat kelas 11 sekarang saya ngerasa tuh saya udah mulai mengerti dari rumus-rumus MTK dan bahasa Inggrisnya. Cuman masalahnya itu saya tuh udah ketinggalan banyak Ibu. Seharusnya saya mulai dari SMP, tapi di kelas 11 ini saya baru mulai Bu. Dan dari sifat-sifat komponen matematikanya, rumusnya dan lain sebagainya saya juga kurang Ibu. Saya ngerasa tuh saya tuh nggak percaya diri banget Ibu. Nggak percaya dirinya kenapa itu sayang? Karena setiap saya ingin memulai itu pasti ada benak saya merasa kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya bakal kurang banget ya sih kalau aku nanti ikut ini. Aku mau milih ini deh, tapi nggak bisa deh. Terus overthinkingnya tuh pada di saat semua orang bisa masuk ke PT impian dia, tapi saya masih nge-stuck di sini aja Bu. Saya mau belajar lebih banyak kayak waktu SMP itu kan banyak banget materi-materinya. Betul. Tapi justru saya malahan ceroboh dan saya ngerasa ngapain sih, nggak penting. Tapi saya malah sia-siain itu semua dan akhirnya di kelas 11 ini saya benar-benar merasa gagal Bu. Dan juga pada saat saya memulainya justru banyak banget gangguan kayak apa ya Bu ya, kayak dari orang luar itu tuh menurut saya itu ngapain lu belajar udah ketinggalan jauh, mending udah deh biarin aja. Terus omongan-omongan yang gak baik yang buat saya tuh merasa kalau ya udah biar aja, mungkin cuma sampai kelas 11 doang gak sih harapan lu, soalnya kan kelas 12 itu kan udah gak ada artinya lagi. Iya. Begitu. Nah, terus di sini kamu merasa terbebaninya? Udah pernah mencoba segala sesuatu tapi merasa terbebani nggak? Iya, terbebani banget. Salah satunya, contohnya? Dari konflik keluarga. Konflik keluarganya kenapa? Kalau Terus ada rencana lagi? nggak ada Ibu. Jadi menurut Ibu gini, kamu harus percaya diri ya dengan apa yang kamu pilih ya. Terus kamu juga jangan terlalu jangan terlalu down ya. Kamu harus percaya diri, saya bisa gitu ya. Saya bisa untuk mengerjakan TKA ini, apa yang mata pelajaran pilihan yang saya pilih. Semoga
yang mata pelajaran saya pilih ini akan mewujudkan cita-cita saya gitu. Nah, mungkin dengan cara apa? Kamu bisa les bimbel. Kalau misalkan butuh uang, bisa dengan tutor sebaya, dengan teman kelas kamu yang pintar. Misalkan kamu kan jadi jurusan IPA, kamu bisa berteman dengan yang pintar kimia, misalkan. Siapa? Kamu dekatkan. Terus kamu juga cari nih guru yang bisa kamu ajak bekerja sama, artinya yang bisa membuat kamu menjadi lebih nyaman dalam pembelajaran itu. Nah, sekarang ibu mau tanya, mata pelajaran pilihan apa yang kamu ambil? Biologi dan kimia, ibu. Biologi dan kimia. Nah, berarti kamu bekerja sama dengan guru tersebut. Misalkan ada satu materi yang kamu tidak bisa, nah kamu bisa tanya, Bu, saya tidak paham dengan materi tersebut. Saya bisa minta tolong jelaskan kembali ke Bu sebentar aja, supaya saya paham, supaya nanti nilai TKA saya tidak membuat malu gitu. Tapi Bu, ada satu hal yang mungkin saya agak malu bertanya ke guru. Kenapa? Mungkin pada saat di kelas orang banyak yang paham, tapi saya sendiri yang nggak paham, Bu. Kamu gak usah malu gitu. Jadi kamu harus bisa, misalkan kamu ingin bertanya dengan guru tersebut, kamu bertanya, kalau misalkan kamu malu, jangan bertanya di meja kamu, tapi mendekatkan guru kamu itu dulu. Terus kamu bertanya, Ibu izin bertanya, saya mau minta penjelasan tentang materi ini, apakah Ibu bisa mengulangnya lagi, seperti itu. Bisa nggak kira-kira? Oke Bu, saya bakal usahain, Bu. Usahain ya. Atau semua yang Ibu kasih. Iya, karena kalau tidak seperti itu nanti kamu tidak bisa gitu. Kalau kamu tidak bisa mendobrak semua rasa percaya diri kamu nggak bakal bisa sukses gitu. Nah, kamu akan stuck di situ terus gitu ya. Baik Ibu. Nah, di sini Ibu ada satu pertanyaan ya, kamu nanti bisa isi gitu ya. Di sini. Nah, ini kamu tulis nama kamu, kelas, dan di mana semua asas-asas kerahasiaan itu akan terjamin. Ya. Terima kasih Bu. Ya, jadi kamu bisa merasa lebih plong. Gitu. Iya Ibu, setelah saya ngomong sama Ibu, saya juga lebih plong. Terus saya merasa saya punya motivasi dan juga support dari Ibu. Iya. Alhamdulillah kamu merasa plong. Iya, Tapi iya. Ibu pantau nanti setiap waktu mulai besok, Ibu akan pantau pembelajaran kamu di kelas bagaimana. Apakah kamu merasa masih terganggu atau masih kurang percaya diri lagi? Ibu akan pantau selama 1 minggu. Baik Ibu, terima kasih Ibu dukungannya. Iya, nah ini akan menjadi rasa Ibu lagi ya. Ini akan menjadi pembelajaran kamu juga ya, pembelajaran kamu juga tentang masalah ini. Ternyata TKA itu tidak seharusnya menjadi beban untuk kamu, menjadi sebuah motivasi seharusnya. Itu Ibu. Ya. Terus dari sini kamu merasa punya rencana selanjutnya nggak ke depan setelah menceritakan semua asas-asas? Rencana saya itu saya akan melakukan setiap perkataan dari mulut Ibu yang Ibu keluarkan untuk saya akan membangun semuanya dari awal, dan juga saya bakalan ningkatin skill belajar saya Bu. Ya, baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga bimbingan konseling ini ya, kamu menjadi lebih termotivasi, kamu menjadi lebih percaya diri lagi ke depannya. Lalu kamu masalah ini kamu bisa mengatasinya dengan baik. Dari sini ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah Ibu. Baik, terima kasih Nak. Ibu, saya mau Iya. tanya Bu. Iya. Terima kasih. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang kita belajar tentang bimbingan konseling. Jadi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Berdoa dulu. Oke, ketua
Iya. Silakan diam. Sebelum kita mulai pelajaran Musyawarah, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran saat belajar. Dimulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, selanjutnya sebelum ke materi, kita akan absen dulu ya. Iya, Bu. Oke. Adil. Hadir, Bu. Oke. Aditya. Bu. Ahtar. Aida. Aira. Aisyah. Alfa. Hadir. Alivia. Amira. Oke. Biau. Hadir. Elsa. Gilang. Haikal. Kevin. Kayla. Ya, cukup. Kita speaking dulu yuk. Kita cari posisinya ya. Ayo cari space-nya. Jangan terlalu dempet, agak baju nggak apa-apa. Kamu di situ. Apakah ke belakang? Jangan terlalu dempet juga, agak ke belakang nggak apa-apa. Nah, siap ya, yang cowoknya juga ya. Siap. 1, 2. Oke, silakan duduk. Nah, tujuan dari speaking apa sih tadi? Semangat sehat. Ya, fokus dan fokus. Oke. Nah, dampak internet untuk kehidupan dan kegiatan manusia. Dampaknya apa sih? Banyak. Mudaratnya pasti ada. Ya. Akun kita bisa dibaca nggak? Bocor ya, pasti kita mau bocornya akun gue nih. Nah, terus apalagi rahasia kita, aib kita ketahuan. Misalkan Instagram itu dikunci, Winnie nggak bisa lihat. Tapi suatu saat, padahal gue mau Winnie nggak temenan misalkan, tapi Winnie suatu saat bisa lihat, bukan lihat dari Instagram temennya, tapi Winnie langsung lihat Instagram Winnie nggak melalui ibu. Nah itu berarti Instagram kita sudah di hack namanya ya bahasa kita ya. Bajak. Nah, selanjutnya di sini internet dapat diakses selama 24 jam. Betul betul? Betul. Tanpa dibatasi waktu untuk mencari sebuah informasi. Biaya terbilang cukup murah, ya. Dan bisa juga ada yang gratis. Benar? Promo nih. Memudahkan untuk mencari sebuah informasi dalam melakukan sebuah transaksi. Informasi misalkan pembelajaran, ya. Transaksi misalkan Shopee Pay atau toko Shopee yang lainnya. Kemudian kemudahan menjalin hubungan dengan para pelanggan. Misal, ya ibu mempunyai toko baju, ibu nggak kenal nih apa Aira. Nah tiba-tiba Aira membeli baju ibu. Nah itu akan menjadikan memudahkan, ya. Materi dengan mudah dapat diupdate. Penggunaan internet sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya di sini ada bagaimana cara etika dalam dunia maya. Nah, etikanya bagaimana? Yaitu kita harus cari manfaatnya dulu.
ya. Kita cari sesuai dengan yang kita mau. Materi pembelajaran misalkan biologi tentang tumbuhan, ekosistem. Nah, berarti dicari dengan ekosistem materinya. Nah, di sini ada menurut Bison, cyberspace merupakan suatu ekosistem bioelektronik di semua tempat yang memiliki telepon, kabel, fiber optik atau electromagnetic waves. Nah, ini merupakan menurut si mapping tahu kan caranya berbagai macam bentuk, tapi penjelasan ini di nah, judulnya adalah etika bergaul dalam dunia maya. Nah, biasanya etika yang tadi etika bergaul di dalam dunia maya ditandai kotak atau dibentuk awan, lalu dibagi ini jawaban nomor 1, ini jawaban nomor 2 dan sebagainya. Bisa? Nah, itu kasih waktu 10 menit jadi kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman. Oke? Silakan ditulis nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya di atasnya ya. Nanti ada presentasi topik perwakilan Ibu akan ambil presentasi dua kelompok. Iya, apa yang mau dimasukkan? Presentasinya ini, ya satu kelompok aja. Misalkan kamu atau Elsa atau siapa. Ini buatnya bareng-bareng. Ya. Jadi seperti itu. Oke, silakan. 10 menit dari sekarang ya. Etika bergaul dalam dunia maya. Tulis nama kelompoknya dulu ya. Ayo, siapa yang mau tulis? Tulis nama kelompoknya ya. Ayo dibuat. Siapa yang udah silakan.
Oke, Ibu akan memanggil kelompok. Yang pertama ini kelompoknya Fitri. Silakan siapa yang membacakannya? Elsa. Oke, Elsa akan membacakannya. Fitri, Ibu akan boleh. Misalnya gini, Ibu bentar dulu saya. Ibu misalkan menyuruh Elsa membacakan, tolong membacakan jawaban nomor 4 ya. Nah, Elsa membacakan itu alasannya kenapa menurut Elsa? 4 kan perintahnya berikan contoh perilaku yang tidak baik dalam beretika. Nah, jawabannya nomor 4 mana di sini? Terus menurut saya, menurut jawaban kelompok ini, menurut jawaban kelompok kami nomor 4 itu apa? Terus yang menurut saya memang dalam jawaban kami itu dalam beretika yang tidak baik itu ya seperti itu. Jadi kalau bisa paham ya? Oke, siapa silahkan. Ya, saya Elsa dari kelompok pertama ya. Terus di sini mempresentasikan tentang etika ini, dan saya akan menjawab soal nomor 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etika dalam bergaul di dalam dunia maya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Nomor 4. Soalnya adalah berikan satu contoh perilaku tidak baik dalam berinisiatif di dunia maya. Menurut saya, jawaban kelompok kami, contoh atau menghina atau mengejek orang lain di kolom komentar media sosial atau sehingga Apa? karena menurut kelompok saya itu perilaku yang tidak terpuji. Udah. Oke, terima kasih. Kelompoknya apa? Siapa yang mau jawaban? Siapa yang kamu nanti akan menjawab pertanyaan di 3. Perkenalan dulu presentasinya. Nama saya Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bilang ingin jawaban nomor 3 dari kelompok kami. Soalnya itu adalah apakah Anda merasa sudah puas dengan menggunakan namanya selama ini? Jawaban. Jawaban kelompok saya adalah ya sudah, karena media sosial mudah mendapatkan informasi. Ya, jadi menurut saya juga kalau media sosial tuh enak sekarang ya, informasi mudah, mana-mana. Saya nggak tenang. Terus kalau kita mau bikin sesuatu juga sudah ada di media sosial. Oke, terima kasih. Aku ambil juga presentasi kelompok ya. Oke. Kita setelah ini dari materi ini menurut kalian ya, apa sih manfaatnya? Rasen. Ya. Ya.
manfaat dalam mempelajari tentang etika dalam dunia maya atau dunia sosial. Oke, dia Biar bisa belajar etika, gimana cara kita biar bisa melakukan sesuatu hal positif dan bisa berbagi hal yang positif. Jadi kita sekarang sudah mengetahui ya, kita harus hati-hati di dalam bersosmed, benar? Nah, terus ada lagi, satu lagi deh, satu orang lagi siapa? Ya, atau ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Oke. Gimana sih cara kita hadapin nih orang yang gak punya etika dalam media sosial? Bagaimana sih kita caranya menghadapi orang yang tidak mengetahui dan tidak mempunyai etika bersosial? Bagaimana caranya? Ya, satu, kita harus tahu dulu orang itu latar belakangnya seperti apa, teman kita kah, saudara kita kah, atau yang kita kenal. Terus yang kedua, sifatnya itu seperti apa? Oh, misalkan sifatnya dia apa status, ya. Timbang pasar beli bawang aja, ayo guys, aku mau beli bawang merah nih. Ya. Nah, itu harus mengetahui juga. Atau hati-hati, psikopat. Ya, tahu kan psikopat? Ya. Ya. Jadi kita mengetahuinya dulu. Terus bagaimana cara menghindarinya? Ya udah kita boleh berteman, tapi jangan terlalu dekat. Ya, misalkan Budi, ya, dia fokus status misalkan. Lu fokus status, kamu harus fokus status dulu sih. Ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengingatkan teman kita? Terus kalau misalnya dia tidak bisa diingatkan, ya udah, quit. Ini aja. Gue sih kasihan sama kamu. Nanti kedepannya gimana kalau seperti itu? Mengingatkan kembali, menasihatkan. Oke? Ya, oke. Materi kita ada yang bertanyakan kembali? Yang belum? Baik. Ibu akhiri materi kita hari ini. Terima kasih ya atas pembelajaran kita hari ini. Semoga kita kedepannya menjadi yang lebih baik lagi. Amin. Jadi pribadi yang dewasa. Oke. Sekian materi Ibu hari ini. Ibu tutup dengan kalimat Alhamdulillahirobbilalamin. Layanan kita hari ini sudah bermanfaat ya. Semoga apa yang kita jalankan kedepannya menjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.